Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan untuk temanya sesuai dengan apa yang nanti terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya ini energi kamu dengan seseorang yang memang sudah berpisah sekarang ya. Bahkan sekarang kamu dengan dia itu sudah fokus pada diri masing-masing. Cuman di sini aku lihat masih ada chemistry loh di antara kamu dengan dia, ya. Aku lihat di sini masih kayak ada seseorang yang masih memiliki ketertarikan dan ikatan dengan kamu. Dia masih selalu terkenang oleh kamu, selalu kepikiran kamu terus, selalu merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia gitu ya. Jadi kayak ngerasa bahwa kamu adalah miliknya seperti itu. Jadi selalu kayak terikat gitu. Dia orang yang red flag kalau aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini kamu tahu kok red flagkan orangnya ini, orang ini siapa dan apa red flagnya ya. Dan aku lihat memang orang ini mungkin suka traveling, suka jalan-jalan, atau mungkin pekerjaan dia mengharuskan dia untuk traveling, jalan-jalan. Dan aku lihat juga memang ada jarak di antara kalian ya. Mungkin memang LDR gitu ya, bahkan jauh nih, ada yang mungkin sampai beda negara. Karena ada juga mungkin yang sampai beda pulau, ada dipisahkan dengan perairan di sini. Dia adalah orang yang sampai saat ini tuh sebenarnya masih sangat tertarik sama kamu. Ya, cuman memang orang ini pernah memiliki masalah dengan kamu akibat si orang ini tuh gampang banget tergoda dengan pihak lain. Pihak lain itu banyak ya, bisa jadi pasangan lain atau hal-hal lainnya. Aku lihat di sini. Oke, kemudian mungkin salah satu red flagnya ya ini, ya, dia gampang tergoda dengan pihak lain. Yap. Aku lihat di sini kamu dengan dia memang sudah berakhir, ya, sudah berakhir. Tapi walaupun kamu dengan dia sudah berakhir, di sini dia masih apa ya? Masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Ya, dia masih selalu kepikiran kamu terus, dia masih selalu mengenang kamu. Kenapa? Karena dia ada rasa penyesalan, dan ketika berpisah dengan kamu ini itu ada rasa kayak sedih ya, kesepian, sendirian. Karena dulu saat masih bersama kamu itu dia kurang adanya effort untuk hubungan kalian. Kurang memberikan apa itu namanya ya? Kurang memberikan kurang antusias di hubungan kalian selama ini. Jadi mungkin selama ini kamu doang yang berjuang untuk hubungan ini, dan dia selalu cuek, dia selalu tidak memperdulikan kamu, dia selalu mengabaikan kamu di sini ya. Sehingga ada rasa bersalah dari dia. Terus itu juga aku lihat kan komunikasi jarang juga di sini ya, antara kamu dengan dia itu jarang banget ada komunikasi. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini punya masalah tentang trauma masa lalu. Ya, bisa juga inner child, dia itu masih punya inner child atau trauma dari masa lalu. Sehingga dia ini orang yang benar-benar kalau mengenai pasangan tuh ya, benar-benar selektif banget. Ya, benar-benar selektif banget. Makanya ada energi dia suka pindah-pindah pasangan atau suka berganti-ganti pasangan, karena itu dia ingin cari siapa pasangan yang tepat untuk dia nantinya ke depan, kayak gitu ya. Makanya di sini dia suka cari-cari pasangan lain kayak gitu. Dan orangnya tuh aku lihat memang suka petualangan, suka menyukai hal-hal baru ya di dalam hidup dia. Bahkan aku lihat ini banyak loh yang sebenarnya ingin dia mulai ya, mau itu karir, mau itu percintaan, mau itu kehidupan atau apapun. Terutama dari karir ya, aku lihat di sini
banyak hal-hal yang dia coba untuk dia apa ya, mulai ya, mungkin mau mulai usaha baru, mau mulai pekerjaan baru atau apalah, pokoknya nih orang suka memulai hal-hal baru gitu. Bahkan aku lihat di sini orangnya itu suka kebebasan dan nggak mau dikekang. Jadi ya itu, dia maunya melakukan apapun yang dia mau. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya dia lebih banyak pengalaman ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya di hidup dia itu banyak yang dia mulai gitu loh, banyak yang dia kerjakan. Terus itu juga aku lihat ya ada beberapa pencapaian-pencapaian dia, dan itu sekarang, atau gini, setiap kali dia ingin memulai sesuatu, itulah yang ingin dia promosikan. Dia mampu melakukan ini kayak gitu. Ya, kulihat ya promosi diri dia sendiri lah gitu ya. Kalau misalkan cari klien atau mau mencari investor gitu ya, dia menunjukkan kemampuan dia di sini. Judgment, aku melihat sekarang kayaknya dia sedang menunda untuk memilih hubungan karena ada keraguan diri. Penting bagi dia untuk memutuskan apakah hubungan harus dilanjutkan atau dihentikan dengan kamu. Jika memang di sini dia pernah mendengar isu-isu ya yang tidak menyenangkan tentang si kamu ya, atau kamu yang mendengar isu-isu tentang dia gitu ya, tentang hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi aku lihat di sini untuk saat ini dia sedang cari-cari bukti ya sebelum dia mengambil suatu penilaian atau mengambil suatu keputusan terhadap kamu, mau dilanjutin atau enggak saat ini. Terus itu juga dia ingin membedakan apakah ini memang real kenyataannya kamu seperti ini atau itu hanya sebuah fitnah atau tuduhan palsu. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu ingin mengambil suatu keputusan atau menghakimi sesuatu hal dengan cara yang lebih baik, karena mungkin dulu dia ini kalau mengambil keputusan atau mengambil suatu tindakan itu akhirnya bermasalah dengan kamu, karena itu tadi gampang terhasut gitu ya, ya itu tadi ya. Jadi dia mendengar desas-desus tapi tidak mencari bukti. Jadi kalau aku lihat sekarang dia ingin mencari bukti agar tidak terulang terjadi hal yang sama, kegagalan yang sama dalam mengambil pelajaran dari masa lalu, dan dia udah belajar dari masa lalunya bersama kamu gitu ya. Mungkin dia mendengar dulu itu ya, dengar desas-desus bahwa kamu beginilah, bahwa kamu begitulah, kamu buruk, kamu begini begitu. Akhirnya dia sering terhasut dan meninggalkan kamu, akhirnya hubungan kalian berpisah, akhirnya dia menyesal. Nah kalau sekarang aku lihat memang sudah berpisah, tapi saat ini tuh dia kayak masih memikirkan karena dia masih memiliki chemistry sama kamu, masih memiliki rasa sama kamu, sehingga dia harus memutuskan keputusan yang terbaik, yang paling baik gimana, mau lanjut apa enggak gitu ya. Nah sebelum dia mengambil keputusan itu lanjut atau enggaknya, dia saat ini benar-benar selektif banget dalam mengambil mencari bukti-bukti. Apakah kamu memang orang yang pantas? Apakah kamu orang yang memang dia inginkan? Seperti itu. Karakter sifat kamu seperti apa? Apakah kamu cocok gitu untuk dia? Seperti itu ya. Karena dia sudah belajar dari masa lalu dia bersama kamu. Dia tidak mau semena-mena. Dia tidak mau mengambil suatu keputusan tapi tidak dengan bukti nyata gitu ya. Akhirnya merusak hubungan kalian. Karena kalau aku lihat selama ini kalian selalu melewati masa-masa sulit ya, setiap menjalani hubungan berdua gitu. Terus itu juga dia ingin merasa lebih dekat juga dengan kamu, lebih mengenal kamu, lebih tahu karakter kamu atau apapun tentang kamu gitu ya, agar dia nggak salah pilih, agar dia nggak salah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mempertimbangkan semua pembelajaran yang telah dia dapat di masa lalu. Bahkan aku lihat di sini dia tuh pengen banget menghubungi kamu, tapi dia malu sama kamu. Dia merasa kayak bersalah gitu ya. Merasa kayak
merasa bodoh gitu karena dulu sempat menyia-nyiakan kamu mungkin berulang kali, terus itu apa ya, kayak tidak menghargai kamu ya. Aku lihat di sini bahkan aku lihat di sini dia melihat kamu sekarang tuh kayak ada timbul penyesalan dari kamu terhadap dia karena dia ini dulu sempat suka gonta-ganti pasangan ya, sering gonta-ganti pasangan, dan itu hanya untuk kesenangan di awal saja, sehingga kamu merasa dikhianati, kamu merasa kecewa, merasa dilukai, tidak dihormati, tidak dihargai, seperti itu ya. Sehingga di sini dia melihat kamu sekarang tuh benar-benar kayak kecewa banget sama dia ya, apalagi kamu di sini udah tulus sama dia tapi diperlakukan seperti ini. Bahkan mungkin inilah yang menjadi masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian. Masalahnya ini lagi, ini lagi, ini lagi, dan mungkin gak diselesai-selesaikan sehingga masalah ini tuh sudah mengakar, tertanam di hubungan ini. Jadi kalau misalkan kamu, misalkan ditanya, apakah kamu ingin menjalani hubungan lagi dengan dia? Yang kamu pikirkan tentang dia dan hubungan ini adalah perselingkuhan. Alah paling juga nanti dia selingkuh lagi, alah paling nanti juga aku dikecewain lagi karena dia gonta-ganti pasangan lagi. Itu jadi ada suatu masalah yang mengakar, dan masalah mengakar itu ini gitu loh ya. Jadi sudah kayak tertanam gitu di otakmu, sudah menjadi stereotip bagi kamu tentang dia gitu. Makanya di sini dia pun masih ragu apakah dia ingin melangkah maju atau mengakhiri saja hubungan ini gitu. Kemudian ada The Sun. Ada perasaan dari dia saat ini kayak sudah ditinggalkan gitu dengan orang yang terpenting dalam hidupnya. Dia sudah kehilangan cinta, gairah, kebucinan kamu, ketulusan kamu gitu ya. Dia sudah kehilangan itu semua. Karena ya memang aku lihat di sini hubungan kalian itu memang sudah gagal. Bahkan mungkin ada nih yang sempat sudah merencanakan pernikahan tapi juga sampai sekarang tidak terrealisasi, sehingga ya aku lihat di sini hubungan kalian sudah gagal. Dan aku lihat saat ini apa yang dia lakukan adalah berjuang untuk membayangkan masa depan dia bersama kamu ya. Gimana caranya untuk bisa ada peluang, ada kesempatan bagi dia merubah situasi sekarang dan bisa membawa kamu ke masa depan hidup bersama dia kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia masih sering ngehayalin gimana ya caranya untuk bisa bersama kamu, gimana ya caranya untuk memperbaiki situasi keadaannya gitu. Makanya di sini dia masih ragu ya, apakah dia mau maju atau enggak kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat selama ini ada indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain ya. Mungkin selama ini dia menginginkan keuntungan dari kamu, misalkan apa nih, mungkin hanya materinya kamu doang. Dia pengen mendapatkan uang-uangnya kamu, dan kamu di sini ingin mendapatkan cinta tulusnya dari dia. Tapi kalau misalkan dalam hubungan ya memang itulah ya. Cuman kalau kamu mungkin ya dirugikan, apalagi kalau misalkan kamu seorang pria. Ya sebenarnya kalau dia seorang pria, kalau misalkan dia seorang perempuan pun ya mungkin kamu juga merasa dirugikan gitu ya. Terus itu juga aku lihat kalian selama ini tuh kurang dalam memberikan quality time bersama gitu ya. Dan mungkin juga di sini entah ini kamu atau dia punya sifat yang terlalu egois, terus itu sombong, terus itu mungkin ada juga yang hedon gaya hidupnya, sehingga menakut-nakuti pasangan gitu ya. Kalau misalkan dia ya berarti kamu yang takut untuk bisa bersanding dengan dia gitu, karena terlalu egois, terlalu sombong, terlalu hedon gitu. Kamu nggak bisa mengimbangi gayanya dia gitu ya. Dan karena kamu apa ya, melihat dia itu sudah egois banget, makanya di sini kamu memilih untuk menjadi dirimu sendiri aja ya, memilih untuk menjauh dari dia, berpisah dengan dia seperti itu ya. Jadi ini yang dia rasakan ya, karena kamu menganggap dia sekarang tuh udah stereotipnya negatif lah gitu ya, buruk gitu di mata kamu dia ini ya. Jadi dia merasakan ya loh bahwa kamu itu sekarang memandang dia tuh kayak udah jijik gitu loh, kayak udah apa ya, ya bukan stylemu lah gitu ya.
Tapi aku lihat di sini, walaupun dia sempat nih lagi bingung ya antara mau maju sama kamu atau meninggalkan kamu, aku lihat di sini di chariotnya tegak. Berarti dia sudah mantap, yakin dengan keteguhan hati, dengan tekad yang kuat bahwa ya dia akan datang lagi ke kamu. Dia akan memperbaiki masalah di antara kalian atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, aku lihat di sini dia akan datang lagi, akan ke arah kamu lagi, meminta kesempatan lagi. Cuman keputusannya terserah di kamunya, gimana maunya. Apakah kamu memang ingin memperbaiki hubungan dengan dia atau akhiri saja, ya. Karena dalam berinteraksi di hubungan itu kan harus dari kedua belah pihak. Kalau cuma satu pihak doang yang mau maju, yang satunya nggak mau lagi, ya udah, berakhirlah gitu, ya kan? Seperti itu. Oke, kita lihat lagi sebenarnya kenapa sih dia ini sebenarnya dia tuh masih punya obsesi sama kamu, ya. Dia masih punya obsesi. Ada keinginan di mana dia ini ingin memiliki kamu atau harus memiliki kamu, gitu ya. Jadi ada obsesi, ada keinginan yang kuat. Dia masih memiliki keinginan untuk memiliki kamu, untuk ya menjadikan kamu bagian dalam hidupnya. Ada suatu kecemasan, ada suatu ketakutan jika dia itu tidak bisa. Enggak. Kalau aku lihat di sini ya, ada suatu ketakutan, banyak sekali ketakutan di dalam hidup dia sebenarnya. Kalau misalkan kehidupan dia tidak membaik secara karir, keuangan, kayak gitu ya. Sebenarnya banyak banget ketakutan. Bahkan dia juga memiliki suatu ketakutan kepada kamu kalau misalkan dia tidak bersama kamu gitu. Udah karirnya hancur, tidak bisa mendapatkan kamu, sudah itu menjadi suatu ketakutan yang sangat besar, ya. Jadi kalau aku lihat memang saat ini tuh dia sedang berjuang melakukan sesuatu, dan dia saat ini tuh sedang berjuang untuk membuat sesuatu ini berhasil gitu loh. Dan ini di masa-masa saat ini tuh dia benar-benar lagi banyak suatu kecemasan, ketakutan, dan rasa panik gitu. Takut dia tidak bisa sukses di masa depan, takut nggak ada dia nggak bisa bangkit gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin dia ini kemarin-kemarin tuh abis bangkrut atau abis kehilangan harta benda atau gimana gitu, sehingga keadaan keuangan dia ini aku lihat mungkin lagi nggak stabil, sehingga takut banget dia ini kalau di masa depan dia tidak bisa menemukan jati diri dia atau akan jadi apa dia ke depannya gitu. Dia takut banget gitu. Terus itu juga ada twin flame, dimana sebenarnya kamu dengan dia ini mirroring ya. Ada jiwa yang saling bersama gitu loh. Kalian ini saling cerminan gitu. Jadi apa yang mungkin dulu di masa lalu pernah dia dapatkan, kamu juga sebenarnya pernah mendapatkan itu. Terus itu juga mungkin apa yang dia pikirkan, mungkin juga kamu memikirkannya. Intinya kalian ini nih twin flame ya. Ada sesuatu yang memang mencerminkan diri kalian gitu satu sama lain. Dan aku lihat juga ini ada anak-anak ya. Bisa jadi dia ini sudah punya anak, atau kalian berdua sudah punya anak ya. Ini mungkin mantan suamimu atau bagaimana. Ini ada pengaruh dari anak ya, anak yang ceria ya. Terus itu juga aku lihat nih mungkin masih ada kenangan masa kecil ya di diri dia atau gimana tuh. Pokoknya intinya ada anak-anak yang bahagia di sini ya. Mungkin bisa jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menyenangkan anaknya, seperti itu ya. Mencoba untuk membuat anaknya tetap
berarti gitu loh di hidup ini, walaupun kalian sudah berpisah atau dia sudah berpisah dengan pasangannya gitu loh ya. Dan juga ada sinkronisasi. Dan kalau aku lihat ya, kalau misalkan akhir-akhir ini kamu itu sering melihat angka satunya 4 kali, duanya 3 kali, tiganya 3 kali, berarti memang kamu dengan dia itu saat ini ada sinkronisasi, ada keterikatan, ada keterkaitan satu sama lain, tentang memang kalian ini memiliki perasaan yang sama, keinginan yang sama, karena memiliki cinta yang sama. Aku lihat di sini ya. Jadi ada ikatan batin di antara kalian, ada sinkronisasi jiwa di antara kalian. Jadi kalau aku rasa di sini sebenarnya dia itu sangat menyayangi kamu, mencintai kamu, dan kamu pun sebenarnya seperti itu. Kamu pun sayang sama dia, masih mencintai dia, bahkan kalian itu masih sama-sama berharap masih bisa hubungan ini tuh terjalin bersama gitu ya, ingin memiliki ya. Tapi intinya di sini kamu dengan dia itu masih memiliki suatu keterikatan secara jiwa dan batin ya. Bahkan ada desire di sini ya. Jadi sebenarnya dia itu menginginkan kamu karena memang memiliki suatu nafsu, chemistry, bahkan secara seksual juga dia itu masih kuat sama kamu. Bahkan kamu pun begitu. Jadi karena kalian twin flame, aku rasa sama-sama nih kalian itu masih memiliki nafsu, gairah, bahkan secara seksual. Ya masih memiliki chemistry. Di sini ada chemistry, di sini ada chemistry. Jadi sebenarnya ikatan di antara kalian itu masih kuat terjalin. Ya, ikatan secara batin, secara seksual, secara keinginan itu sebenarnya masih kuat, saling terpaut, saling bertaut ya. Aku lihat di sini. Jadi walaupun keadaannya sekarang sudah berpisah, masih ada keinginan untuk bisa bersama gitu. Bahkan masih ada rasa cinta, masih punya harapan ya, masih memiliki pengharapan untuk saling memiliki, saling menginginkan ya. Ada the chariot, kemudian ada desire ya. Jadi memang aku lihat dia masih sangat-sangat bergairah sama kamu, ingin memiliki kamu ya, ingin mencintai kamu, bukan ingin tapi memang mencintai kamu, bahkan kamu pun seperti itu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada alfabet, ada inisial-inisial nama kalian atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.